Dari PPKM sendiri itu sebenarnya nggak kurang efektif. Maksudnya shift-shiftan di sini itu ada orang yang bekerja dari pagi sampai siang, ada orang yang bekerja dari siang sampai malam, bahkan ada beberapa orang yang bekerja dari malam sampai pagi. Mengatakan bahwa dokter-dokter itu salah. Kalau imun itu kan sistem kekebalan tubuh kalau nggak salah kan. Walaupun saya bukan orang kesehatan, bukan orang fisika, bukan orang kimia, dan saya masih tetap satu, saya orang yang nggak penting. Jadi orang yang keluar malam dipikirnya adalah begadang, padahal setiap harinya dari pagi sampai siang dia tidur. Nah, ini kalau keluar di dalam itu yang paling berbahaya, sukaannya ini. Wow. Intinya disuruh istirahat yang cukup, makan yang bergizi, yang penting itu. Jadi jangan olahraga 5 jari aja. Pikir yang positif. Nah, nih ada yang punya hajat terus digerebek. Kalau saya bilang digerebek itu kayak maling itu digerebek, ya kan, perampok itu digerebek. Kan razia dengan penyuluhan itu kan, Nah, iya itu beda. Itu sudah itu dua kata tapi berbeda. Sekarang buyar, besok lagi, diulang lagi. Sekarang buyar, besok lagi, dan seterusnya, nggak ada habisnya. Kita sebagai anak santri ya, saya mewakili anak santri. Alhamdulillah. Kita dianjurkan ya. Santriawan di mau kedugu. Nah, Ati Allah wa ati Rasul wal amri. Kita sebagai muslim, sebagai santri ya sesuai anjuran-anjuran dari hadis itu. Mungkin kalau masyarakat bisa seperti itu, mungkin akan terwujud negara-negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur kan gitu ya. apa Tutup. Oke, selamat pagi semuanya. Halo para subscriber yang Ini udah pagi ya? Udah pagi pagi ya? tetap. Kali ini nggak ada narasumber sebetulnya, cuma ada beberapa pertanyaan ini dari Mas Al ini yang bikin rencana. Jadi nggak tahu apa pertanyaannya, yang jelas nanti ada yang tanya, jadi aku usahakan jawab sengawur-ngawurnya. Salah, sebisanya pokoknya. Enggak, ini tentang apa, Om Dani atau Mas Al? Aku sih. Monggo. Iki mau tanya ini. Iya. Beberapa Berarti hal. saya mau jawab. Ya, oke. Yang sekarang lagi trading di kampung kita ini. Trending ini kayaknya yang banyak di media sosial tentang masker kayaknya, Om. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Ah. Nah, ini tanggapan orang-orang sebagai warga tentang maraknya operasi yang dilakukan para aparat Razia lah. ya dan sejenisnya tentang razia masker itu pendapatnya gimana? Ini ada kaitannya dengan PPKM sebetulnya. Ya. Ya kan, kalau dulu PSBB kan. Nah, Terus karena banyak yang protes PSBB dirubah namanya jadi PPKM. Apa itu PPKM? kurang tahu, Mas. Yang penting saya apa? Perpanjangan dari PSBB. Karena PSBB sudah selesai diperpanjang namanya PPKM. Oh, Itu menurut saya, tapi Mungkin besok bisa lagi Nggak PPKN. Itu yang harus dicanangkan di Indonesia. PPKM itu pembatasan kegiatan masyarakat itu kan. Oh iya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ah, tahu Cek kalau ya. nggak salah. Masalahnya kan saya sebagai warga negara Indonesia kan. Ini saya di sini bertindak sebagai warga berarti ya. Ya, harus. Dan sebagai masyarakat, Masyarakat, tanggapan masyarakat. sebagai orang yang tidak penting. Nah, Jadi jangan mau dianggap penting. Kalau tanggapanku sendiri, razia masker dari PPKM sendiri itu sebenarnya nggak kurang efektif. pribadi ya Mas ini. Iya, ini sebagai masyarakat ya. Ya. Kenapa aku bilang kurang efektif? Karena dalam dunia kerja atau di Indonesia ini kan ada shift-shiftan, mungkin bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia mungkin. Jadi kalau misalkan maksudnya shift-shiftan di sini itu ada orang yang bekerja dari pagi sampai siang, ada orang yang bekerja dari siang sampai malam, bahkan ada beberapa orang yang bekerja dari malam sampai pagi. Kan gitu. Ya. Kalau misalkan PPKM ini disuruh berhenti atau beraktivitas
jam 19.00. Iya kan? Ya. Padahal itu di beberapa perusahaan atau bahkan orang-orang di desa ya, kalau di desa ini. Di desa ini ada beberapa orang lah ya yang mencari kerjanya itu dari sore sampai Pagi. ya hampir pagi. Ya. Seperti orang-orang yang punya warung dan lain sebagainya. Dan mereka kalau siangnya pasti tidur, Iya. istirahat. Istirahat. Ya kan? Mereka mengganti malamnya yang bangun itu siangnya untuk istirahat. Jadi kalau dibilang kok misalkan jam 5 baru berangkat, jam 7 disuruh pulang, itu kasihan mereka. Jadi sistemnya sebetulnya bukan kepada bagaimana para aparat itu menyuruh orang pakai masker dan lain sebagainya. Sebetulnya tentang kesadaran masyarakat sendiri kalau saya. Kesadaran ya. Kesadaran. Jadi bagaimana pentingnya sebuah kesehatan untuk dirinya sendiri ya. Nanti kalau kena kan baru nyalain pemerintah dan lain sebagainya, semuanya disalahin, tetangganya disalahin, saya kena dari dia, saya kena dari itu dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kesalahan pribadi kan. Nah, sebagai aparat itu mereka hanya menjalankan tugas karena apa? Karena himbauan dari negara untuk melancarkan PPKM tadi. Para aparat tadi menganjurkan, dia menganjurkan bukan menyuruh. Oh, kamu suruh, sini pakai masker, kan enggak, menganjurkan setiap orang yang berada di jalanan, yang beraktivitas setiap harinya memakai masker. Dan kalau bisa dilarang berkumpul atau berkerumun. Intinya kalau berkerumun itu kan kita pasti saling senggol dan lain sebagainya. Itu mereka hanya memperingatkan, mereka bukan ya bukan langsung menyuruh, bukan langsung menjudge, bukan. Mereka hanya memperingatkan saja. Masalahnya itu kenapa mereka memperingatkan? Ya biar COVID-19 ini turun. Gitu loh. Karena kita kan di Indonesia ini tertinggi loh di dunia sekarang. Ya karena bandel semua sebetulnya. Mungkin itu salah satu cara untuk menekan COVID ini ya. Iya, salah satu cara. Nah, tapi ya balik lagi masalahnya kan bagaimana cara seorang aparat tadi menyampaikan, kan gitu. Kadang ada orang yang merasa sok pinter lah ya. Kalau saya kan memang bukan pinter sih, cuma songong aja. Nggak penting. Ya nggak penting, yang jelas. Yang jelas itu nggak penting. Jadi orang yang merasa sok pinter itu dia merasa bahwa dirinya lebih tahu segalanya daripada seorang aparat, seorang polisi yang menjalankan tugas. Bahkan dia kadang-kadang ada orang yang saking kepedeannya, pinternya, dia bisa mengatakan bahwa dokter-dokter itu salah, lalu perawat-perawat itu salah, mereka yang punya rasa takut dan lain sebagainya itu yang kena dan lain sebagainya. Ya benar sih sebetulnya. Ya benar. Karena sistem imun itu ini kan dikatakan kan bahwa kalau sistem imunnya turun atau sistem imunnya nggak bagus, dia bisa terkena COVID, kan gitu toh. Ya. Imun dan imannya ya. Iman itu kan soal percaya toh. Iman kalau dalam bahasa Indonesia itu kan percaya kak ya. Di saking percayanya jadi iman kan gitu. Kalau imun itu kan sistem kekebalan tubuh kalau nggak salah kan. Ya. Walaupun saya bukan orang kesehatan, bukan orang fisika, bukan orang kimia, dan saya masih tetap satu, saya orang yang nggak penting. Tetap kalau itu tetap ya. Karena yang dibahas pun juga tidak penting. nggak penting sebetulnya. Cuma ya karena kita iseng-iseng aja jadi bahas. Jadi sistem imun manusia itu kan kalau turun katanya mudah kena COVID. Ya. Sebenarnya bukan COVID aja. Semua penyakit itu kalau sistem imun kita turun pasti kita kena kan. Nah, bagaimana menjaga sistem imun itu? Setiap orang punya caranya masing-masing. Orang yang biasa beraktivitas di pagi hari, malamnya wajib istirahat intinya gitu. Wajib. Jangan sampai kurang istirahat. Karena istirahat itu tadi kan menormalkan tubuh kita lagi agar semuanya nggak bekerja ekstra. Beda lagi kalau begadang ya. Nah, kesalahannya di sini, bukan kesalahan sih, cuma mungkin persepsi aja yang berbeda. Jadi orang yang keluar malam dipikirnya adalah begadang, padahal setiap harinya dari pagi sampai siang dia tidur. Termasuk ini dua orang ini. Ya, pagi sampai ini malah sampai malam ini tidurnya, ya kan? Jadi kalau malam baru keluar, itu kan pasti imunnya juga tinggi karena sudah terkebiasaan. Bahkan saya sendiri selama mungkin 16 tahun lebih tiap malam aktivitas. Karena dari dulu kerjanya malam terus. Jadi maling, rampok itu bukan kerjaan saya, kerjaan yang lain.
paginya tidur paginya tetap tidur sampai sore. Malamnya bangun sampai pagi. Kalau dulu ini kan kebalik ya, kalau saya bilang sistem di Indonesia ini saat ini ya termasuk di kampung juga terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Kalau dulu orang-orang zaman dulu, waktu saya masih kecil itu orang-orang itu ada yang giliran bangun di tengah malam untuk menjaga kampungnya. Iya, mungkin ada pos kampling dan lain sebagainya. Sip-sipan kan, gitu. Iya, sip-sipan. Kalau sekarang orang malam nggak boleh ada yang keluar, suruh tidur semua. Aku maling terus gimana? Kan kasihan. Maksudnya boleh keluar tapi di dalam. Nah ini kalau keluar di dalam itu yang paling berbahaya. Sukaannya ini. Wow. Otaknya traveling ya. Otaknya traveling ya. Tadi kalau misalkan digerebek itu sebenarnya bukan digerebek ya, bukan digerebek atau razia. Kalau razia sih wajar ya. Razia karena razia, apa? Iya razia. Itu membuat kita sebetulnya pemerintah itu menjaga kalau bisa warganya jangan sampai ada yang kena COVID atau penyakitan lah. Intinya disuruh istirahat yang cukup, makan yang bergizi, yang penting itu penting. Kalau nggak bergizi nggak bisa kayak gini. Ya, rempeng semua. Gotot mas. Itu penting ya. Jadi cara jaga imun tubuh yang baik apa tadi? Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, olahraga boleh ya. Jadi jangan olahraga 5 jari aja. Berpikir yang positif. Nah, itu penting. Itu yang paling penting adalah satu ini, berpikir yang positif. Berpikir yang positif, jangan gara-gara pikiran yang negatif sama negatif terus jadinya nanti positif mas. Oh iya itu masuk. Tapi bukan itu. Pikiran yang positif ini misalkan hindari stres, ya kan. Walaupun kita sekarang cari uang susah lah, bisa dikatakan susah. Walaupun dulunya juga sama susah juga sebetulnya. Tambah parah. Yang dulunya belum sukses sekarang malah parah lah. Malah parah ya. Jadi kita kan ada yang mengatakan kita sekarang ini hidup di sini kok banyak tekanan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang ditekan itu bukan kitanya, tapi penyakitnya, biar nggak masuk ke kita. Terus kenapa orang-orang yang di luar itu polisi merazia? Intinya kan satu, biar kalian itu bukannya kena virus. Kalian mungkin yang terbiasa di luar, terus imunnya kebal, imunnya tinggi kan mungkin dia kebal dengan virus. Tapi orang-orang keluarga kalian lah, ya, iya. Orang di sekitar kita, keluarga kita, itu yang harus kita jaga. Walaupun kita kebal dengan virus, tapi belum tentu keluarga kita. Apalagi anak-anak kecil itu, ya kan, anak-anak kecil yang minumnya nggak ASI ini kan jelas imunnya rendah tuh. Itu kata penelitian sih ya, bukan kata saya. Karena katanya kan yang bagus itu kan anak kecil itu minumnya ASI aja itu kan imunnya tinggi gitu. Terus anak-anak sekarang kan jadinya kan jarang susu formula. Iya, rata-rata pakainya susu formula. Biar enak, biar bisa ditinggal-tinggal kan gitu. Tinggal. Bisa gue nyulik. Tadi biar nggak rebutan sama bapaknya gitu kan. Itu maksudnya. Apa yang Anda pikirkan? Terus ada lagi ya pertanyaannya? Ano kak? Ada. Kok kata-katanya nih ada yang punya hajat terus digerebek dan lain-lain itu gimana itu? Oh iya itu Digerebek. di sini ada skrinanya ini. Oh atau di sini ada skrinanya. Nah, Ya itu gimana itu? itu sebenarnya gak digerebek ya. Tadi kalau saya bilang digerebek itu kayak maling itu digerebek. Ya kan, perampok itu digerebek, lalu pakai polisi bawa senjata apa Penjahat lah. penuh. Itu kan bukan penjahat tuh. Jadi kata-kata digerebek ini sebenarnya juga kurang pas, bukan salah, kurang pas ditempatkan di posisinya kan gitu. Nanti kalau kita salah penempatan blunder kan, jadinya Iya. masuknya ke proses hukum lagi, ribet lagi. Berarti itu pas hajatan itu dirazia bukan digerebek. Bukan dirazia juga. Terus? Tapi polisi itu datang menghimbau yang punya hajat kalau bisa kan sampean yang punya hajat ya, Ya. itu nanti sesuai protokol kesehatan ya Pak. Memberi penyuluhan lah. Jadi dia menghimbau. Jadi siapapun yang Bukan datang ke menggerebek, sini memberi penyuluhan.
pakai masker. Kalau bisa jaga jarak, itu kursinya jangan dempet-dempet dan lain sebagainya ya kan. Terus kalau di screenan yang di sini ini tadi adalah mungkin oknum ya, ini bukan yang mungkin yang bukan yang punya hajat, cuma terlalu cerdas, terlalu pintar tadi. Jadinya ada tambahan loh di bawahnya ini. Tambahannya kan nggak enak banget kalau dilihat. Bahkan saya waktu lihat tulisan itu, tek, loh, langsung gitu kaget. Jadi langsung aku cari profil Facebooknya, ternyata udah dihapus sekarang. Nah mungkin sudah tahu, mungkin ada yang sudah ngabarin kan gitu. Di situ dikatakan kan apa? Kayak seolah-olah polisi itu pergi karena disogok. Gitu. Tapi kalau saya klarifikasi dengan salah satu anggota kepolisian, mereka mengatakan nggak seperti itu. Mereka hanya menghimbau saja, menghimbau yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau seolah-olah itu mereka itu bertugas karena duit, loh malah kayak gini tuh nggak dapat duit loh mereka sebetulnya. Iya mas ya. Ya bagaimanapun ya dia akan mengayomi masyarakat, bantu masyarakat biar nggak gampang sakit, intinya kan seperti itu. Jadi cuma ngikutin anjuran pemerintah, orang itu disuruh apa kan gitu. Kalau dalam agama sendiri gimana kak? Misalkan orang itu polisi itu menyuruh orang biar orang itu menjaga imun tubuhnya biar nggak gampang sakit. Ini sesuai anjuran negara. Kalau menurut sampean gimana pak? Kalau menurut saya itu bagus. Asal ya. Asal enggak menunjukkan ada kesan-kesan dari masyarakat yang kelihatan menakut-nakuti, itu aja. Contohnya menakut-nakuti ini seperti apa? Ya seperti yang terkesan razia dengan penyuluhan itu kan. Iya, itu beda. Itu sudah itu dua kata tapi berbeda. Betul. Tapi menurut orang-orang masyarakat sama kan? Betul. Yang penting jangan sampai terkesan menakut-nakuti terhadap masyarakat. Justru kalau terkesan menakut-nakuti malah besok dilanjut terus. Sekarang buyar, besok lagi, diulang lagi. Sekarang buyar, besok lagi, dan seterusnya, nggak ada habisnya. Ya intinya tentang kesadaran diri sendiri. Iya. Terus misalkan ini kak, ini kan udah anjuran pemerintah ya kak ya. Bahkan keluar perpresnya loh kak, ya kan. Ini tentang orang memakai masker saat keluar di jalan. Nah Perda sendiri Kabupaten Rembang kalau nggak salah juga mengeluarkan itu. Itu kan berarti sudah menjadi aturan dari pemerintah. Jadi sebagai warga negara yang baik itu kan ya bukan yang nggak terlalu baik sih sebetulnya. Warga negara yang ngikutin aturan pemerintah itu aja lah kalau aku. Kalau yang lainnya mungkin warga negara yang baik. Kalau aku kan warga negara yang nggak baik. Nggak baik juga sebetulnya. Mungkin kita kebal dengan virus, tapi mungkin keluarga kita enggak. Jadi kita menjaga keluarga kita. Aku pikirnya kan gitu. Tapi kalau kata Kak Putu ini kan sebaik-baik manusia itu orang yang taat pada negaranya itu apa? Gimana kak? Tuh kan gini ya. Kita sebagai anak santri ya, saya mewakili anak santri. Alhamdulillah. Kita dianjurkan ya. Santriawan santri. Di mau kedukung. Nah, ati Allah wa ati Rasul wal amri. Jadi kita itu disuruh taat kepada Gusti Allah ya, kepada Tuhan. Wa ati Rasul dan Rasulullah. Walil amri termasuk pemerintah. Itu anjurannya gimana? Kita sebagai muslim, sebagai santri ya sesuai anjuran-anjuran dari hadis itu. Itu kalau berkaitan dengan agama loh ya. Itu sudah ada itu diterangkan. Tapi aku percaya kalau di kampung ini kan Sedan ini kan santri ya. Insya Allah gitu. Amin. Aku yakin. Bukan mengira-ngira ya. Aku yakin ini. Yakin orang Sedan itu pasti ngikutin anjuran pemerintah itu aja. Ya kan? Mau dia percaya atau tidak itu kan urusan hak pribadi. Cuma kan kalau anjuran pemerintah itu pasti dilakukan. Kan gitu. Iya. Contohnya saya sendiri itu kalau ada Bang Jo, contohnya di Bang Jo Sidorejo itu kan. Saya kan selalu berhenti, bukan karena saya itu takut polisi mau tilang, kan nyatanya saya nggak helman kan. Tapi ada lampu hijau, saya sebagai orang muslim ya itu ada anjuran ati Allah wa ati Rasul.
wawil amri itu termasuk. Hmm. Nah itu saya terapkan di situ. Jadi itu termasuk kesadaran saya sendiri. Dan mungkin kalau masyarakat bisa seperti itu, mungkin akan terwujud negara-negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur kan gitu ya. Apa itu? Mbo ya. Nah, Nanti gemari Pak lojina Oh. maksudnya. Nanti Al-Qur'annya ada. Komplit pokoknya. Baldatun apa? Thayyibatun Baldatun warbun ghafur. Warbun ghafur. Jadi itu baldatun itu apa, Kak? Nah, negara Negara. bagus. Hmm. Warbun ghafur. Tuhannya pun mengampuninya. Oh gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan ini misalkan ini Makmur lah, pokoknya Iya. makmur. COVID-19 ini sebuah musibah, berarti Tuhan bisa menghilangkan itu ketika orang-orang Ya, bisa. ikut Sadar. aturan pemerintahan kan gitu. Iya. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Harus tepuk tangan. Pertanyaanku ini. Kenapa setiap lampu merah berhenti? Itu ahlinya itu. Nah, ini kan Kak Putu tadi kan kalau ada Bang Jo kan gitu. Nah, itu Ah. walinya. Sampai Kenapa? yang Setiap Ya, itu lampu ahlinya. merah orang-orang pada berhenti. Ini. Oh, Ah. iso aku gitu loh. Iya, ini bisa berkaitan dengan open BO loh. Oh, nek saya Jelas itu. Iya, masalahnya apa enggak iso open BO Mas. Ya, itu. Betul. Ayo, kenapa? Aku ngerti tetap. Aku daro. Kalau Kak Putu jelas ya jawabannya. Apa Kak? Kenapa setiap lampu merah engkau berhenti? Om Dani lah yang Enggak, paling- Kak Putu kan tadi bilangnya kayak gitu. Kak foto dulu. Itu Ah. dijawab secara apa? Secara agama. Terserah. Terserah. Logika aja. Enggak sebuah Itu agama kalau ya. ini. Kalau kita mau kesadaran tentang lampu merah ya. Kita kan bisa itu ya. Lampu merah itu dibikin tetap ada gunanya. Jadi mengurangi terjadinya kecelakaan. Ya. Tapi untuk di daerah desa khususnya ya, itu bukan mengurangi kecelakaan tapi menambah kecelakaan seperti saat ini. gitu ya. Iya, kita hati-hati. Situ nyelonong lah itu. Nah, itu sudah berkali-kali terjadi. Berarti sampean enggak tahu berarti kenapa lampu merah orang-orang pada berhenti? Belum tahu Hah? dia. Belum tahu kan? ya, coba. Ah, Ya, jelas, gokil dan lucu loh ya. Ah, kenapa setiap lampu merah orang-orang di Indonesia, Dan- bukan di Indonesia, seluruh dunia Dan mengapa harus pasti ditunggu? berhenti? Dan Pasti. mengapa harus ditunggu? Ah, yang pertama karena dan ini pasti semua orang nggak bakal memungkirinya karena direm. Di jalannya. 4, 3, 2, 1 tutup pintunya.